Oke, selamat siang Pak Darmono. Ini senior kita di dunia usaha, legenda berjalan kalau bicara industrial estate dan bisnis properti secara keseluruhan. Pak Aye juga lengkap banget. Pak Arif Yahya ini di korporasi ini menduduki jabatan tertinggi, salah satu CEO perusahaan terbesar di Indonesia. Pernah menjabat di Kemenparekraf 2014-2019. Terima kasih nih atas waktunya. Dan kita sekarang ada di podcast Wonderful Indonesia dengan tema memacu geliat wisata di KEK Tanjung Lesung. Nah, sedikit cerita ke belakang dulu nih. Karena kalau kita bicara KEK Tanjung Lesung ini, salah satu inisiatornya adalah Pak Arif Yahya. Saya mau tanya ke Pak Arif Yahya, bagaimana proses terjadinya KEK Tanjung Lesung dan pertimbangan pemerintah saat itu tuh apa? Sehingga menetapkan Tanjung Lesung ini sebagai KEK pariwisata pertama di Indonesia. Oke, terima kasih Mas Men. Oke, dari pemilihan Tanjung Lesung sebagai 10 destinasi prioritas waktu itu tahun 2016. Yang pertama, Tanjung Lesung itu masuk kawasan strategis pariwisata nasional KSPN. Yang kedua, Tanjung Lesung sudah KEK kawasan ekonomi khusus. Lalu yang ketiga, kita yakinkan Presiden waktu itu, industri yang paling mudah dan paling murah meningkatkan PDRB dan kesejahteraan adalah pariwisata. Betul. Nah, 3 hal itu. Jadi kalau untuk KSPN, lulus KSPN berarti atraksinya sudah pasti kelas nasional. Ya. Kalau tidak kelas nasional, baik cultural maupun alam, itu tidak akan dia terpilih menjadi KSPN, kawasan strategis pariwisata nasional. Lalu yang kedua, ketika sudah KEK, yang pertama tidak mudah itu. Tanjung Lesung itu sudah tanahnya waktu itu sudah clean and clear 1.500 meter. Hektar. 1.500 hektar. Dan infrastruktur dan utilitas dasar sudah ada. Jadi kalau kita masuk ke sana akan mudah sekali. Yang kedua, kalau di KEK itu one stop service. Jadi orang masuk, kalau bangun hotel di Indonesia itu waktunya 3 tahun. Datang aja ke Tanjung Lesung sehari selesai. Minta 8 hektar itu. Ibaratkan Tanjung Lesung atau Nusa Dua lah. Di luar itu akan sangat sulit. Nah, yang ketiga ada insentif. Baik fiskal maupun non fiskal. Kalau dia itu kawasan ekonomi khusus. Dan yang ketiga tadi, untuk membangun pariwisata sebagai lokomotif ekonomi untuk masyarakat di sana. Nah, kira-kira gitu. Mengapa akhirnya terpilihlah Tanjung Lesung sebagai 10 destinasi prioritas atau populer dengan sebutan 10 Bali baru. Ya, kira-kira gitu. Itulah sejarahnya. Pak Darmono sekarang. Kan kita bicara tuh Tanjung Lesung tuh puluhan tahun yang lalu. Ya. Itu cerita awalnya nemu itu tuh gimana Pak Darmono? Karena belum ada jalan tol dan itu cukup jauh dari Carita. Ya. Ke bawah ya, ke selatan lagi. Jadi sampai dapat visi nemu Tanjung Lesung itu seperti apa ceritanya Pak Darmono? Ya, jadi sebetulnya Pak Sandi itu adalah penugasan. Karena tahun 1986 itu JICA memberikan dana $2,5 juta ke pemerintah Jawa Barat untuk menstudi bagaimana membangkitkan ekonomi di Banten Selatan. Karena Banten Selatan, Pandeglang, dan Lebak itu sangat tertinggal dibanding Banten Utara. Jadi studi dari JICA. Itu dulu belum jadi provinsi ya? Belum, masih Jawa Barat. Masih bagian dari Kabupaten Banten gitu ya? Betul. Nah, jadi karena JICA diberikan Cikarang yang dianggap oleh pemerintah Jawa Barat itu ini bagus sekali, gateway dari Semarang, dari Bandung, dari Cirebon, Surabaya menuju Jakarta. Jadi tolong sekarang bantu pemerintah Jawa Barat bangun yang susah. Karena JICA udah selesai tahun 86 studinya, nggak ada yang mau.
ya developer besar-besar di Jakarta itu tidak ada yang mau. Karena memang ya nggak visible Pak. Melewati 25 jembatan dari Jakarta ke sana. Jadi harus ada jalan tol. Itu sejak awal kami sudah dijanjikan akan dibangun jalan tol. Saya menghadap Pak Yop Ave, waktu itu Menteri Pariwisata, atau malah sebelumnya masih Dirjen Pariwisata. Saya sampaikan beliau kalau gitu namanya harus TDC. Karena sudah ada Bali TDC, ada Lombok TDC, ada Belitung TDC. Jadi ini harus rangkaian daripada TDC Indonesia yang sebetulnya KEC juga. Tourist Development Center ya? Ya, Tourist Development Corporation Pak. Tourist Development Corporation. Nah, jadi ganti nama menjadi Banten West Jawa TDC, makanya kita singkat BWJ Pak. Nah, itu asal mulanya, mulai tahun 91 dikasih SK-nya. Nah, mulai pembebasan tanah dan lain-lain, sehingga dengan keuntungan yang diperoleh dari JWK, kita masukkan ke BWJ. Sampai hari ini, sudah 32 tahun Pak ya masih berdarah-darah. Waduh, Ya, lumayan panjang ini berarti. Jadi waktu Pak Jokowi resmikan ini sebagai KEC tahun 2015 Pak. Februari 2016 ya Pak. 15. Ya. Itu dia mengatakan Pak Sofyan Selman, ini Darmono ini bukan businessman, ini negarawan katanya. Wah itu hiburan sedikit Pak. Karena selama 30 tahun berdarah-darah. Berdarah-darah. Nah memang pengembangan ini Pak, banyak yang nggak paham bahwa pengembangan satu kota baru Pak, itu makan waktu lama. Karena harus mempersiapkan dulu orang-orang di sana siap tidak. Jadi pertama harus pendidikan. Bangun sekolah dulu dari SD sampai SMK Pak, itu pertama harus diserai. Kedua kesehatan. Terus ketiga mentalitasnya harus disiapkan Pak. Nah jadi itu mulai dari bagaimana kami membangun Tanjung Lesung. Dari awal sekali, terus visinya apa? Ini harus menjadi international destination. Kenapa? Karena ada Krakatau dan ada Ujung Kulon dengan Badak Berjula satunya. Itu adalah world class. Nggak usah promosi panjang-panjang, orang tahu. Tapi sebaliknya juga ada pernah terjadi Krakatau meletus. Nah Krakatau meletus apakah itu problem? Bukan, itu opportunity Pak. Karena itu pembentukan pulau baru yang akan menghubungkan Sumatera dan Jawa. Ibu Krakatau udah punah 1863, anak Krakatau tumbuh 4 meter per tahun. Dan itu kemarin tsunami itu bukan tektonis Pak, tahun 2019. Itu adalah luapan dari ini, kemudian longsor, timbullah tsunami yang selalu bisa diatasi karena 1 jam sebelumnya kita udah tahu. Warningnya sudah ada, sehingga tinggal naik ke tempat yang lebih atas, aman Pak. Ada yang juga naik pohon kelapa juga aman. Ini yang BKMG Pak ya, harusnya jangan beritanya itu membuat ini lebih parah Pak. Sebab kita hidup di daerah memang yang 170 gunung berapi. Nah itu beratnya mengembangkan Tanjung Lesung dari segi human resources Pak, kemudian dari alamnya juga, dan ketiga secara politis. Begitu Orde Baru jatuh, berhenti Pak. Padahal kita sudah bikin hotel yang bagus sekali, selesai pas tahun 98. Tapi datanglah krisis moneter. Krismon. Iya, Provinsi Janjat. Sehingga tolnya nggak jadi lagi. Yang udah disiapkan, tertunda. Nah, barulah zaman Pak Jokowi, dibantu Pak Ahy, meyakinkan beliau, Pak Ahy melakukan bahwa ini Pak 1 tahun uang kembali. Karena kalau 1 juta orang datang ke Tanjung Lesung, bayar $1.000, $1 miliar. Bikin jalan tol juga $1 miliar Pak. Iya, pas. Nah, jadi kan 15 T. Ya, selesai 3 tahun selesai, harus selesai. Meskipun agak terlambat, tapi sekarang setengah jalan udah jadi Pak. Ya. Nah, sehingga harapan ini Pak, kita jadi besar bahwa ini bisa terjadi. Tapi pertama memang harus infrastruktur Pak. Kedua adalah bagaimana meyakinkan investor besar, rame-rame Pak, seperti JBK didukung 21 pemegang saham. Ayo kita gotong royong, crowdfunding Pak, jadi. Jadi exit-nya nanti harus go public Pak. Ya. Kalau go public cepat, 5 tahun uang kembali, berlipat ganda. Tapi kok jualan tanah Pak, ya makan waktu lah Pak ya. Karena supply lebih banyak daripada demand. Ya Pak. Jadi pasti harga nggak bisa buru-buru naik. Tapi net asset value Pak, naik terus. PE ratio pasti jelek. Tapi memang itulah nature daripada property development Pak. Ya. Jadi ini antara property development, pariwisata, ini bergabung Pak.
Jadi selalu ke menteri-menteri pariwisata saya sampaikan dari zaman Bu Mari, Pak Jolwasi, Pak ini itu pertama memang harus tourism, tapi nanti akan menuju trade dan investment, TTI kan Pak. Ya harus dibina pariwisata dulu, itu Pak. Maka jadi berani karena pengalaman, jadi berani juga bangun Morotai. Itulah. Jadi Cikarang, Kendal, Tanjung Lesung, Morotai. Pak Aye ini yang ngajarin kita semua dengan konsep 3A. Nah kalau ngelihat Tanjung Lesung ini 3A-nya gimana nih menurut review dari Pak Aye per hari ini? Iya, jadi ketika kita tetapkan sebagai 10 Bali baru, itu adalah destinasi wisata kelas dunia. Maka 3A-nya harus kelas dunia. Nah untuk nature, untuk atraksi ya, pertama atraksi. Nature kita punya Taman Nasional Tanjung Kulon yang kebetulan sudah UNESCO Heritage. Ya. Nah mohon ini dukungan Mas Menteri untuk meningkatkan menjadi UGG, UNESCO Global Geopark. Geopark. Ya, dan insya Allah bisa kalau itu. Dan itu kelas dunia. Itu juga yang kita lakukan untuk Danau Toba. Danau Toba sudah UGG. Tetapi tidak akan cukup cepat meledak nature dan culture. Yang cukup cepat itu adalah man-made. Buatan, seperti Mandalika. Mandalika itu meledaknya ketika ada MotoGP. Dulu kita juga kesulitan di Mandalika, akhirnya sport tourism. Akhirnya kalau boleh kita mengusulkan di Tanjung Lesung itu untuk yang yacht rally itu bisa dipusatkan di Tanjung Lesung. Karena kita sudah mendapatkan lisensi dari Kemenhub sebagai exit dan entry untuk yacht. Nah ini juga mohon dukungan, proposalnya sudah jadi, perlu anggaran mumpung ada Deputi Industri dan Investasi 1,1 triliun, proposalnya sudah jadi. Itu untuk atraksi, jadi harus kelas dunia. Yang kedua untuk akses. Ketika 2015 Februari datang sama Pak Jokowi, saya minta banyak tentu, tapi kalau banyak pasti nggak dikasih semua. Kalau kamu menginginkan semuanya, kamu akan kehilangan semuanya. Akhirnya saya hanya minta satu, yaitu jalan tol Serang Panimbang di depan Pak Darmono, 83 km waktu itu. Nah terima kasih untuk Pak Jokowi, Mas Bas sudah seksi 1 sudah selesai, seksi 2 sekarang 50%. Kalau itu selesai, maka Tanjung Lesung hanya sekarang 3,5 jam. 3,5 jam itu tidak cukup menarik, Pak. Harus 2 jam, maksimum 2,5 jam lah orang masih mau. Tapi saya yakin begitu selesai 2,5 jam akan tercapai, hanya 170 km dari Jakarta. Dan kehebatan Tanjung Lesung ini adalah kek yang paling dekat dengan Jakarta. Sebelum Lido ya, ada Tanjung Lesung ini sebenarnya dulu salah satu pertimbangan kita pilih itu jadi market terbesarnya itu. Jadi mohon tetap dukungan untuk kek. Kalau ada, saya waktu itu minta ke Pak Yunan dan sudah disetujui. Dan anggarannya sudah ada, yaitu kereta api, reaktivasi kereta api dari Kelabuan, dari Bitung ke Labuan. Itu Pak Yunan sudah oke dan menurut infonya sampai sekarang anggarannya masih ada. Dan saya pernah nulis surat itu ke Pak Yunan mereaktivasi kereta Bitung api ke Labuan. Dari Rangkas Bitung sampai ke Labuan, sehingga dari Jakarta udah bisa langsung sana nanti juga. Lalu terakhir untuk amenities, nah tadi kita ngobrol, memang harus di drive. Kalau mau cepat Labuan Bajo cepat. Nusa Dua ketika itu diakselerasi karena ada international event. Jadi mungkin tadi kita ngomong patah, mumpung Pak Darmono, Kemenpar, ada Pak Pur di sini dekat dengan patah, ada event di situ, itu akan bagus. Proposalnya juga untuk Bu Kiki sudah ada itu untuk Eco Luxury Resort, tapi di drive oleh international event, Pata atau apa, itu akan bagus. 1,7 triliun. Mau kerjasama kalau boleh dengan Injourney BUMN ya. BUMN, jadi itu akan bagus sekali. Jadi kira-kira gitu 3A-nya, kira-kira gitu, atraksinya harus kelas dunia. Aksesnya tol harus jadi, yang ketiga harus ada international event amenities yaitu Eco Luxury Resort.
Pak Darmono, kalau keluarga ini di Jakarta itu ke sana, apa aja yang sekarang bisa dirasakan? Dan kan ini mencakup laut ada, tapi juga ada untuk udara ya di situ ya, ada atraksi buat udara. Dan saya udah keliling lah, udah muter, ada Mongolia, ada Joglo, lengkap banget gitu. Total 1.500 hektar itu juga sebetulnya sangat menjanjikan untuk para investor ya, karena kita selalu roadshow, dan setiap roadshow ini apa nih potensi investasi yang paling cepat bisa diwujudkan. Karena kalau kita lihat tanah ini menjadi salah satu masih kendala ya. Kalau mau invest di Tanjung Lesung kan nggak kendala lagi karena 1.500 ini sudah dikuasai. Jadi pertanyaan pertama dari segi atraksi itu apa di sana yang sekarang bisa kita tawarkan, apalagi mau liburan, dan dari segi investasi apa yang paling menarik untuk diinvest di sana. Jadi yang sudah dibangun Pak Menteri ya di sana adalah sudah ada kurang lebih 7 hotel. Belum lagi homestay, itu di luar Tanjung Lesung banyak sekali. Gara-gara Tanjung Lesung pengembangan. Nah, jadi kamar itu saya kira kalau ini mau... Ini 7 hotel yang sudah di dalam kawasan? Di dalam kawasan. Di dalam kawasan itu 7 hotel itu hanya kurang lebih 300 kamar. 300 kamar. Di luar mungkin ada 1.000 kamar. Di luar Tanjung Lesung, yang tentunya kelas bawah ya. Iya. Nah, jadi masalah akomodasi sudah cukup. Kemudian atraksi sana ada Sailing Club. Sailing Club? Ya, ada Mongolian Culture Center. Nah itu yang saya datang itu ada yurt itu yang kayak di padang stepa savana di Mongolia itu di situ. Betul. Ya. Menarik sih itu Pak, nggak ada di mana-mana. Betul, satu-satunya. Nah terus juga kita ada runway udah jadi. Jadi di situ sekarang Flying Club, Indonesian Flying Club, sudah akan memindahkan dari Pondok Cabe karena udah penuh juga, akan pindahkan ke Tanjung Lesung untuk private option yang sifatnya hobi. Jadi bisa lihat Krakatau, terus katanya keliling ujung kulon, terus mendarat lagi gitu katanya nanti bisa. Ada paketnya. Ada paketnya. Di sana Pak Sigit Sam sudah bangun hanggar, 3 pesawatnya udah ditaruh di sana. Ya aku lihat tuh Cessna-nya udah di situ. Udah di sana, itu 4 seater lah. Jadi bisa ke Tanjung Lesung, ke Krakatau cuma 15 menit keliling-keliling. Itu kira-kira mungkin bayar berapa? 3 juta rupiah atau 2 juta rupiah per orang. Sebaliknya dari Jakarta, Pondok Cabe sana hanya 40 menit. Jadi ini untuk kelas yang atas. Itu karena daya tarik ini juga satu-satunya lagi untuk jalan-jalan ke sana. Nah kemudian kelas menengah ke bawah itu nggak terlalu banyak demanding sebetulnya. Jadi 1.500 hektar itu ada agropark, ada jogging track, ada itu pantai ada dengan breakwaternya itu udah dibangun oleh pemerintah 13 km. Itu udah 1 triliun sendiri pemerintah invest. Nah, ini yang sudah ada ini. Jadi kalau mau bikin konferensi, mau bikin paket-paket untuk workshop, itu sudah bisa bersaing dengan misalnya Puncak ya dengan tempat-tempat lain buat orang-orang Jakarta. Buat orang asing masih pertanyaan. Karena tadi itu orang asing dari mana Belanda atau dari Jepang sampai di Cengkareng udah capek pasti nginep di Jakarta dulu baru ke sana. Ini yang kendala. Harusnya begitu turun Cengkareng langsung naik pesawat selanjutnya pergi ke Tanjung Lesung. Itu baru menarik untuk kelas atas atau asing. Jalan tol akan sangat membantu kalau mereka datang Jakarta jalan-jalan dulu lihat Taman Mini, Monas dan lain-lain, baru kemudian hari ketiga atau keempat ke Tanjung Lesung. Jadi pasar yang ada sebetulnya menurut saya itu harusnya anak-anak sekolah, kita buatkan sekolah. Di sana udah ada SMA Presiden Tanjung Lesung. Oke. Nah Presiden akan segera juga buka untuk jurusan hospitality dan juga jurusan agro sama perikanan. Nah itu akan membuat kamar-kamar yang kosong Senin sampai Jumat terisi. Jadi kampus lah kalau Senin Jumat, kalau Sabtu Minggu ya hotel gitu Pak. Nah dengan gitu benar. Terus kemudian orang tua juga perlu tinggal tempat yang di mana mereka merasakan kenyamanan dari awalnya,
banyak teman kumpul-kumpul lagi sama teman-teman masih kecil dulu. Cuman harus ada rumah sakit. Nah, rumah sakit itu sebenarnya bukan buat orang sakit. Rumah sakit itu buat orang sehat supaya tetap sehat, ya Pak. Ide dari Pak Presiden juga kan. Wisata kesehatan. Wisata kesehatan. Nah, itu terus satu lagi wisata spiritual. Itu juga kita siapkan di sana karena konon kerajaan pertama di Pulau Jawa itu ada di Tanjung Lesung. Oh begitu? Ya, sejarahnya. Jadi bisa Jadi jauh sebelumnya Tarumanegara. sebelum Tarumanegara, ya. Itu ada legendanya di sana. Jadi potensial ini luar biasa sebetulnya untuk memenuhi kebutuhan tadi. Tapi yang udah ada, Pak Menteri tanyakan, ya sementara buat kelas menengah bawah itu selalu penuh kalau Sabtu Minggu dan hari libur. Beach Club kita itu penuh, Pak. Jadi pas kemarin libur panjang Idul Adha itu penuh juga? Penuh, Pak. Semua kamar terisi ya? Enggak selalu nginep di kita, Pak. Tapi Beach Club kita itu masuk bisa 10.000 orang. Aduh. Jadi Rp50.000 ya lumayan dapat 50 juta lah cukup buat bayar biaya di sana. Tapi sayangnya hanya di masa liburan. Sehingga di dua liburan harus diisi dengan kegiatan pendidikan. Makin banyak sekolah di sana, makin banyak. Kita kerjasama dengan IPB, dengan juga UGM. Jadi universitas di mana-mana di negeri terutama Pak, ya kita kerjasama. Supaya kuliah itu di Tanjung Lesung lah. Seru soalnya kalau kuliah sambil healing. Betul, ya, kuliah healing dan bisa praktek apa yang marine biology, mau sport, mau pariwisata, semua bisa sambil praktek. Itu yang mungkin Mas Menteri Pendidikan menginginkan kampus merdeka kan. Ya. Ini juga kampus merdeka sebetulnya. Oke. Kita sudah ada di penghujung podcast kita. Pak Aye, kalau bicara wisata itu kan kuliner Pak. Jadi para netizen ingin tahu nih, kalau Pak Aye di Tanjung Lesung, 3 kuliner favorit Pak Aye itu apa? Kalau di Tanjung Lesungnya selalu dapat ikan bakar ya, udang. Lalu yang kedua. Jadi fresh ya itu ya? Fresh. Seafoodnya fresh ya? Ya. Terus Yang kedua. kerang biru Pak. Kerang. Kerang biru. Oh kerang. Ya tiga-tiganya seafood semua. Ya. Lalu Lobster. cumi, lobster. Guys, Pak Aye rekomendasinya ikan segar, Ya. kerang, dan Lobster. sama cumi. Ya. Nah, kalau Pak Darmono, Ya. in closing, sebutkan 3 kata tentang Tanjung Lesung. Sebetulnya ini juga part of wonderful Indonesia Pak ya. Jadi ya part of wonderful Indonesia 3 kata kan part of wonderful Indonesia. Jadi part wonderful Indonesia. Terima kasih kebersamaannya Pak Darmono dan Pak Aye. Tetap terus menginspirasi dan berkarya teman-teman podcast Wonderful Indonesia. Kita luar biasa narasumber yang hari ini sudah bersama kita. Dan saya akhiri dengan pantun penutup. Pergi ke pasar dengan saudara. Cakep. Jangan lupa membeli rebung. Cakep. Kalau pengen ke pantai bareng keluarga, Cakep. datang aja ke Tanjung Lesung. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Wonderful Indonesia berikutnya.